Halo semua, sebelum gue mulai video ini gue mau cerita sedikit. Sebenarnya gue gak tega buat ngangkat kasus ini sebagai konten. Tapi setelah gue pikir-pikir, ada baiknya juga gue nyeritain soal kasus ini supaya semua orang di luar sana bisa berhati-hati. Khususnya buat para cewek. Kenapa khususnya buat para cewek? Jadi ceritanya kayak gini. Junko Furuta, seorang gadis kelahiran tanggal 22 November 1971 yang lahir dan besar di Misato, Saitama, bersekolah di SMA Yashio Minami. Seperti siswi-siswi Jepang pada umumnya, ia juga bekerja paruh waktu seusai sekolah dan baru pulang ke rumah pada malam hari. Oh iya, dia juga merupakan salah satu siswi terpopuler di sekolahnya karena kecantikannya ini. Namun karena kecantikannya itulah justru dia malah dipertemukan dengan seorang anak laki-laki di sekolahnya yang bernama Hiroshi Miyano. Miyano ini termasuk orang yang tipe-tipenya tukang bully gitu. Dia juga cukup berkuasa di sekolahnya karena koneksinya dengan Yakuza. Si Miyano ini punya geng di sekolahnya. Ya biasalah, anak-anak bandel gitu pasti selalu berkelompok di sekolah, nyari teman-teman yang bandel-bandel juga. Nah, Miyano dan gengnya ini suka mencari perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip nakal ya, yang suka minum minuman keras, yang suka ngerokok, yang narkoba. Ya karena mereka juga suka sama hal-hal yang kayak gitu. Sampai dengan pada suatu ketika, Miyano jadi tertarik dengan kecantikan Furuta. Walaupun Furuta ini merupakan cewek baik-baik, tapi Miyano melakukan pengecualian untuk Furuta ini. Miyano menyatakan perasaan suka kepada Furuta. Namun ya kalian pasti udah nebak. Miyano ditolak dengan alasan si Furuta ini sedang tidak ingin pacaran. Ini pertama kalinya Miyano ditolak oleh seorang perempuan. Miyano menjadi sangat marah. Selama ini dia nggak pernah ditolak, men. Semua orang selalu mengikuti kemauannya dia. Ya karena intimidasi yang dibuat oleh Miyano cukup membuat orang-orang takut. Apalagi dia punya banyak sekali kenalan Yakuza. Pada malam hari di tanggal 25 November 1988, tepat 3 hari setelah ulang tahunnya yang ke-17, saat itu Furuta baru saja selesai bekerja paruh waktu dan hendak kembali ke rumahnya menggunakan sepeda. Namun sangat sial bagi Furuta. Ia melewati jalan di mana Miyano dan temannya yang bernama Nobuharu Minato sedang mencari-cari perempuan di daerah sana untuk diperkosa dan juga dirampok. Miyano dan temannya itu melihat kedatangan Furuta dari jauh dan merencanakan sesuatu. Miyano menyuruh temannya, Minato, untuk mendatangi Furuta dan menendang sepedanya hingga ia terjatuh, lalu kabur. Miyano kemudian mendatangi Furuta dan berpura-pura bahwa ia baru sampai di lokasi dan menolong Furuta. Miyano menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Lalu Furuta setuju. Nah, ternyata nih bukannya diantar ke rumahnya, Furuta malah diarahkan ke sebuah tempat yang dulunya merupakan sebuah gudang. Di situ Miyano mulai mengancam Furuta. Dia juga ngebawa-bawa soal koneksinya dengan Yakuza. Furuta kemudian dibawa ke hotel. Miyano juga mengajak 3 orang temannya. Si Minato tadi, terus ada Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Malam itu Furuta menjadi korban pemerkosaan beramai-ramai. Furuta tak mampu melawan karena kalah dari segi fisik. Si Miyano juga mengancam akan membunuh keluarganya Furuta apabila ia memberontak. Orang tua Furuta pun menjadi cemas. Mereka menelpon kepolisian untuk mencari anaknya. Tak lama setelah itu, Furuta menghubungi orang tuanya melalui telepon. Ia dipaksa oleh Miyano untuk berbohong ke orang tuanya bahwa Furuta ini sedang menginap di rumah temannya untuk beberapa hari. Ia juga dipaksa untuk meminta ke orang tuanya membatalkan laporan ke kepolisian agar pihak kepolisian itu menghentikan pencariannya. Furuta kemudian dibawa ke rumah Minato. Nah, orang tuanya Minato nih nggak curiga sama sekali karena si Furuta ini dipaksa ngaku sebagai pacar salah satu dari mereka. Sebenarnya sih orang tua dari si Minato ini nggak sepenuhnya percaya-percaya banget juga. Tapi mereka memilih diam karena mereka juga sebenarnya takut dengan Yakuza kenalannya si Miyano itu. Minato ini juga sebenarnya merupakan anak pembangkang yang udah mulai ngelawan ke orang tuanya. Dalam kurun waktu 40 hari,
Furuta sudah diperkosa sebanyak 400 kali. Selain itu, Furuta juga disiksa oleh mereka. Tangannya digantung di plafon kamar tersebut, dan seringkali tubuhnya dipukuli seperti samsak. Perutnya Furuta juga sering dihantam pakai barbel. Furuta sampai kelaparan. Ia dipaksa untuk memakan kecoa hidup dan meminum urinnya sendiri. Tubuhnya dimutilasi sedikit demi sedikit, dibakar sedikit demi sedikit. Kelopak matanya juga suka ditetesin pakai lilin panas. Kondisi Furuta sudah sangat parah. Meski demikian, ia tetap disuruh bermasturbasi di depan mereka. Bahkan kemaluan dan anusnya juga sering dimasuki berbagai macam benda oleh mereka. Men, asli, gua sama sekali nggak habis pikir sama orang-orang yang kayak gini nih. Kok bisa tega-teganya memperlakukan seorang perempuan kayak gini? Lanjut. Pada bulan Desember tahun 1988, Furuta sempat nyoba untuk nelpon polisi, tapi usahanya nih gagal karena ketahuan oleh salah satu dari mereka. Furuta ini udah sampai mohon-mohon ke mereka agar dia dibunuh aja, supaya penderitaannya berakhir. Tapi mereka menolak dan tetap ingin menyiksa Furuta. Pada tanggal 4 Januari 1989, kondisi Furuta sudah sangat mengenaskan. Luka-luka di badannya sudah mulai membusuk dan menimbulkan bau-bau yang gak enak. Para pelaku sudah kehilangan seleranya kepada Furuta. Dan pada tanggal tersebut, mereka menyiksa Furuta selama 2 jam non-stop. Lalu Furuta akhirnya meninggal. Mereka kemudian membungkus tubuh Furuta dengan kain, memasukkannya ke dalam sebuah drum, lalu mengisi drum tersebut dengan semen. Malam harinya mereka membawa drum tersebut ke sebuah daerah yang bernama Koto di daerah Tokyo dan membuangnya ke dalam sebuah truk semen. Para pelaku akhirnya tertangkap pada bulan Januari 1989. Namun jenazah korban baru ditemukan pada tanggal 30 Maret 1989. Setelah itu baru deh pengadilan atas kasus ini dimulai. Miyano sebagai otak dari kasus ini beserta 3 orang temannya didakwa dengan bukti sidik jari yang terdapat pada drum tersebut. Hakim kesulitan untuk memenuhi tuntutan dari publik dan juga keluarga korban, karena para pelaku ini masih di bawah 18 tahun, yang berarti masih di bawah umur menurut undang-undang di Jepang. Miyano akhirnya divonis 20 tahun penjara, dan temannya yang lain menerima hukuman yang paling ringan tuh sekitar 7 tahun penjara. Menurut kalian aja nih ya, vonis yang dijatuhi oleh pengadilan ke para pelaku tersebut adil nggak? Setelah apa yang mereka perbuat kepada Furuta? Masyarakat di Jepang menilai bahwa orang-orang seperti mereka lebih pantas dipenjara seumur hidup. Bahkan ada juga yang menilai bahwa mereka lebih pantas dihukum mati. Tapi ya itulah dunia ini. Kadang-kadang terasa tidak adil. Junko Furuta akhirnya dimakamkan pada tanggal 2 April 1989. Sedih gue sama kisah ini. Sedih. Kecewa gue dengan orang-orang seperti itu. Semoga hal-hal yang kayak gini gak ada lagi ya di masa-masa sekarang. Sekian video singkat sebuah kisah tragis dari Junko Furuta. Semoga video ini bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman. Juga supaya bisa menjadi lebih waspada dan menjaga diri. Kalian semua harus waspada. Waspadalah. The truth.